Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Abdullah bin Umar bin As. Sabda beliau, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang saling mengasihi akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu, saling mengasihilah di bumi ini supaya kalian dikasihi oleh penghuni langit. Maksud kandungan dari hadis di atas ialah saling sayang menyayangilah di antara sesama makhluk yang ada di bumi ini, manusia atau binatang, supaya penghuni langit seperti malaikat kasihan pula terhadap kita. Pada suatu kisah, suatu malam Imam Al-Ghazali bermimpi. Ada seseorang yang bertanya kepadanya, apa yang Allah kehendaki kepadanya? Jawab Ghazali, aku disuruh berdiri tegak di hadapannya. Dan dia bertanya lagi kepada saya, apa yang telah engkau persiapkan untukku? Lalu saya menyebut tentang amalan-amalan saya. Kemudian dia berkata kepada saya, bukan itu yang kuharapkan darimu, tetapi aku hanya menerima suatu amalan yang engkau kerjakan pada suatu hari, yaitu ketika seekor lalat hinggap di ujung penamu untuk menghisap tintanya ketika engkau sedang menulis. Kemudian engkau tinggalkan menulis dan membiarkan lalat itu menghisap tinta penamu sebagai belas kasih padanya. Dan setelah itu terdengar suara dari Allah, masukkan hambaku itu ke dalam surga. Perkara yang tidak dapat diungguli yaitu iman kepada Allah dan pemberian manfaat bagi sesama muslim. Maksud pemberian manfaat di sini ialah dalam bentuk perkataan atau nasihat, bantuan tenaga, pikiran, harta ataupun jabatan. Siapa yang bangun pagi dan tidak berniat menzolimi seseorang, maka ia mendapat ampunan dosa. Dan siapa yang bangun pagi lalu berniat menolong orang yang dizolimi, atau ia berniat untuk mengabulkan hajat kebutuhan sesama muslim, maka ia memperoleh pahala seperti pahala satu haji mabrur. Hamba yang sangat dicintai Allah ialah hamba yang bermanfaat bagi sesama manusia, dan amal yang paling utama ialah menanamkan rasa gembira di hati orang mukmin yang dapat menghilangkan rasa lapar bagi seseorang, atau meringankan beban derita seorang, atau dengan melepaskan hutang seseorang. Dan dua perkara yang sangat jelek dan tercela, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan petaka bagi sesama mukmin. Maksud mendatangkan petaka bagi sesama mukmin ialah baik yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, harta benda maupun jabatan. Bagaimanapun juga agama kita selalu menganjurkan agar kita saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan saling harga menghargai. Hendaklah kamu duduk dengan ulama dan meresapi pembicaraan mereka yang bermutu, yang bijaksana, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmat, sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Dekatilah orang-orang besar dan bertanyalah kepada orang-orang pandai, serta bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang hukama. Kriteria ulama yang garis besarnya ada tiga. Yang pertama adalah ulama yang ahli tentang hukum-hukum Allah, yaitu ahli fatwa. Yang kedua adalah ulama yang arif tentang keagungan dan kebesaran Allah dan tahu tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebut hukama. Di samping mereka tahu tentang kebesaran Allah, juga mereka ahli tentang kejiwaan. Karena itu jiwa mereka bersih dan hidup mereka selalu terarah. Ulama yang memiliki dua sifat di atas, artinya mereka yang ahli tentang agama dan tentang kebesaran Allah, itulah yang disebut kubara, ulama yang ahli di segala bidang. Suatu masa akan terjadi pada umatku, kata Rasulullah, semua melarikan diri dari ahli fikih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan tiga bencana pada mereka. Yang pertama, hilangnya keberkahan hasil usaha
mata pencarian mereka. Yang kedua, dikuasai oleh penguasa yang zalim. Yang ketiga, keluar dari alam dunia mati tanpa disertai iman. Maksud ulama pada hadis di atas ialah yang menunaikan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fuqaha yang mengerti undang-undang fikih hukum Islam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an berkata, barang siapa masuk kubur mati tidak membawa bekal bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Dari Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ceritakan kepadaku tentang kebajikan Umar. Malaikat Jibril berkata, seandainya air laut kujadikan sebagai tinta dan pepohonan sebagai pena, niscaya aku tidak dapat menghitungnya. Nabi berkata lagi, ceritakan kepadaku kebajikan Abu Bakar alaihissalam. Malaikat Jibril menjawab, Umar adalah salah satu kebajikan dari kebajikan Abu Bakar. Susah semata-mata karena dunia adalah kegelapan hati, dan susah diri semata-mata karena akhirat adalah penerang di dalam hati. Kandungan statement di atas bahwa berduka cita dalam hal-hal yang bersifat keduniawian akan menjadikan kegelapan hati seseorang, sedangkan berduka cita dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, hati akan menjadi terang. Ya Allah, kami mohon janganlah Engkau menjadikan penghidupan kami di dunia ini menjadi tujuan yang utama, tetapi jadikanlah itu sebagai jembatan menuju akhirat. Barang siapa yang menuntut ilmu sama halnya ia mencari surga, dan barang siapa yang berbuat maksiat atau dosa sama halnya ia mencari neraka. Menurut Khalifah Ali, seorang yang bersusah payah menuntut ilmu manfaat yang wajib diketahui oleh orang-orang yang berakal, maka sesungguhnya ia mencari amal untuk surga dengan ridha Allah. Dan barang siapa yang selalu berbuat dosa, maka sama halnya ia mencari-cari pintu neraka dan berusaha memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.